Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Trombono 3, yang saya hormati Bapak Nur Rahmat SPD selaku fasilitator, serta peserta dalam acara RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Eka Ernita Octaviana. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Bapak Ibu semua, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penyampaian materi RTL 2 unggah tugas rencana tindak lanjut dengan pokok materi meningkatkan kreativitas melalui senam kreasi yang akan dipaparkan oleh pemateri kita pada pagi hari ini, yaitu Eka Ernita Octaviana SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Untuk hari ini saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih atas hadirnya Bapak Ibu guru anggota KBS di SD Negeri Trombono 3 ini. Untuk kali ini saya akan memaparkan tentang rencana tindak lanjut saya setelah mengikuti program PKB PJOK Kabupaten Pati, Jawa Tengah gelombang kedua kelas 3. Di sini saya akan menyampaikan judul rencana tindak lanjut saya, yaitu meningkatkan kreativitas melalui senam kreasi. Perkenalkan, saya selaku peserta PKB PJOK dan fasilitator saya Bapak Nur Rahmat SPD. Di sini saya akan menyampaikan ada 8 komponen RTL. Yang pertama ada judul program kegiatan, kedua ada latar belakang, yang ketiga ada tujuan program, yang keempat ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yang kelima struktur program dan mitra dalam komunitas belajar, yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yang ketujuh ada rencana evaluasi, dan 8 kemungkinan tantangan yang akan dihadapi selama rencana tindak lanjut dilaksanakan. Bapak Ibu semua, untuk judul program kegiatan yang akan saya laksanakan yaitu meningkatkan kreativitas melalui senam kreasi. Selanjutnya, latar belakang yang melatar belakangi judul tadi yaitu ada 3. Pertama, suara, pilihan dan kepemimpinan peserta didik. Program ini dirancang untuk meningkatkan partisipasi aktif, memberikan pilihan kreativitas gerak sesuai keinginan peserta didik, dan mempromosikan rasa kepemilikan melalui aktivitas senam kreasi. Yang kedua, salah satu misi SDN Trombono 3 yaitu
mewujudkan lingkungan yang ramah, edukatif, dan rekreatif. Melalui pemetaan aset yang ada di sekolah dapat dijadikan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Latar belakang yang ketiga yaitu kepemimpinan peserta didik harus dikembangkan dengan program yang berpihak kepada peserta didik untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila melalui sport education model yang terintegrasi kegiatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Kemudian ada tujuan program. Di sini saya memaparkan ada 3 tujuan. Yang pertama, visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik dan mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang kedua ada menyalurkan pikiran dan perasaan sesuai minat dan kesukaan dalam bentuk karya senam kreasi untuk meningkatkan kreativitas pola gerak dan kebugaran jasmani pada peserta didik. Tujuan yang ketiga yaitu membangun jejaring kerjasama antara guru, peserta didik, orang tua, dan komunitas belajar sekolah dalam mendukung pembelajaran PJOK. Selanjutnya, komponen yang keempat ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan. Yang pertama, capaian ada mengembangkan kreativitas peserta didik. Indikator capaiannya yaitu meningkatkan pola gerak dan kebugaran peserta didik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri peserta didik. Langkah aksi yang diperlukan yaitu ada 6. Pertama, perencanaan program. Kedua, pengenalan aktivitas senam kreasi. Ketiga, ada pembelajaran berbasis proyek. Keempat, pelaksanaan senam kreasi. Yang kelima, ada refleksi dan evaluasi. Yang terakhir, pelaporan dan dokumentasi. Sedangkan hasil yang diharapkan berdasarkan suara, pilihan, dan kepemilikan, ada yang pertama yaitu partisipasi aktif peserta didik meningkat. Yang kedua, keterampilan dan kreativitas gerak peserta didik meningkat. Dan yang ketiga, kepercayaan diri meningkat setelah mempromosikan senam kreasi yang dipilihnya. Selanjutnya, komponen yang kelima, ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang struktur program. Jadi program ini tuh melibatkan semua peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berjumlah 208 peserta didik dari usia 6 sampai 12 tahun. Pembelajaran proyek P5 ini diintegrasikan dengan sport education model. Selanjutnya mitra melibatkan pihak internal dan eksternal. Internal di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, guru PJOK sebagai ketua pelaksana, guru kelas dan guru mapel lainnya sebagai pendamping. Sedangkan pihak eksternal di sini yang mencakup yaitu orang tua atau wali murid. Kemudian ada pengaturan ruang dan waktu. Ruang pelaksanaan rencananya akan dilaksanakan di halaman sekolah dan pelaksanaan program pada tanggal 16 sampai 19 Desember 2024 dengan rincian pada tanggal 16 Desember ada pengenalan program kepada peserta didik. Kemudian tanggal 17 proses afiliasi dan penyiapan program. Tanggal 18 pelaksanaan program dan 20 festival akhir program. Selanjutnya komponen yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini ada pemetaan aset sumber daya. Aset sekolah yang mendukung ada 4. Aset manusia,
sosial, fisik, dan finansial. Aset manusia di sini yang dimaksud dengan aset manusia yaitu ada kepala sekolah, guru kelas, guru mapel, dan peserta didik. Aset fisik yang mendukung dari pihak sekolah yaitu sarana dan prasarana, halaman sekolah, dan peralatan yang digunakan. Yang ketiga ada aset sosial, di sini adanya kolaborasi dengan orang tua peserta didik. Kemudian yang keempat ada aset finansial yaitu dari dana bos dan dana sponsor. Implementasi aset based thinking ada 3. Yang pertama yaitu pemanfaatan fasilitas, ada kolaborasi, dan yang ketiga pengembangan keterampilan dan kreativitas. Selanjutnya komponen yang ketujuh ada rencana evaluasi. Ada evaluasi program, mengumpulkan informasi dari peserta didik, guru, orang tua, dan komunitas belajar sekolah. Yang kedua, alat pengumpulan datanya ada berupa kuesioner, wawancara, dan refleksi peserta didik. Yang ketiga, metode, menggunakan umpan balik untuk program di masa mendatang. Yang kedelapan, kemungkinan tantangan. Yang pertama, siswa yang kurang tertarik pada senam kreasi. Di situ solusinya memberikan contoh senam kreasi dengan perpaduan musik dan gerakan di masa kini. Yang kedua, tantangan kedua ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Di sini solusinya menyusun jadwal yang efisien dan realistis. Tantangan yang ketiga yaitu kesulitan dalam koordinasi berbagai pihak. Solusinya mengadakan rapat koordinasi secara berkala dan melakukan sosialisasi, edukasi berkelanjutan terhadap program yang dibuat. Nah, Bapak Ibu, sekian dari pemaparan materi dari rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Bu Eka Ernita atas pemaparan materi pada kegiatan hari ini. Selanjutnya kami akan melakukan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu guru yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangannya terlebih dahulu. Mengangkat tangannya. Terima kasih ya. Bisa sebutkan namanya ya Bu dan pertanyaannya. Dan saya Bu Eka Pujiastuti dari guru kelas 2 ingin menanyakan dari program tadi apakah produk yang dihasilkan? Terima kasih untuk Bu Eka atas pertanyaannya. Bisa langsung dijawab oleh pemateri. Jadi terima kasih pertanyaan dari Bu Eka Pujiastuti. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan tersebut. Apa program utama yang dihasilkan? Produknya itu nanti menghasilkan video senam kreasi dari anak-anak mulai kelas 1 dan kelas 6. Jadi, kemudian untuk kelas tinggi nanti juga kita berikan tugas untuk pelaporan hasil kegiatan. Sekian itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Bu Eka Pujiastuti. Apakah sudah jelas atau belum? Sudah Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu guru jika ingin bertanya, monggo silakan untuk Bu Siska. Terima kasih. Saya Bu Siska dari kelas 1. Saya ingin menanyakan kepada Bu Ernita, bisa
bisa dijelaskan secara rinci untuk rencana program dari segi suara, pilihan, dan kepemilikannya? Terima kasih untuk Bu Siska. Bisa langsung dijawab oleh pemateri. Untuk kelas 1 Ibu. Iya, masalah. Jadi di sini meningkatkan kreativitas melalui senam kreasi. Untuk kelas 1, 2, dan 3 ini memang belum ada materi tentang pembuatan senam kreasi, akan tetapi dalam proyek ini kita dapat melibatkan secara aktif kelas 1, 2, dan 3 dengan cara kita sebagai guru memfasilitasi peserta didik untuk yang pertama kita memberikan pilihan lagu. Jadi nanti kelas 1, 2, dan 3 diajak berdiskusi mau lagu yang seperti apa, lagu anak-anak atau lagu senam. Kemudian kita sebagai guru memilihkan beberapa contoh video senam kreasinya. Jadi nanti anak-anak disuruh memilih senam kreasi mana yang akan mereka tampilkan. Terus dari segi kepemilikan nanti anak-anak kelas 1, 2, dan 3 yang sudah memilih gerakan senam kreasi tersebut, mereka mempresentasikan atau menampilkan video senam yang mereka pelajari sebelumnya. Jadi intinya itu kita memberikan pilihan beberapa senam kreasi, kemudian anak-anak memilih dan melakukan penampilan pada T5 tersebut. Itu yang dapat jelaskan. Sudah jelas? Sangat jelas sekali. Ya. Terima kasih atas jawabannya Bu Ernita. Terima kasih Bu Siska. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Untuk sesi tanya jawab hari ini saya tutup. Demikian untuk kegiatan rencana tindak lanjut meningkatkan kreativitas melalui senam kreasi oleh pemateri Eka Ernita Oktaviana SPD. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.